Batur mah bom dari jarauhan, aing mah dicokelan. Viral proses pembongkaran bahan peledak. Warga tertawa-tawa duduki ranjau darat. Viral di media sosial beredar video yang dinarasikan sebagai momen sebelum tragedi ledakan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin, 12 Mei 2025. Seperti diketahui, insiden ledakan amunisi tersebut menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Kabar tewasnya belasan orang di lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa itu sontak memancing kepiluan di hati masyarakat. Namun baru-baru ini beredar di media sosial rekaman video yang memperlihatkan sejumlah pria tampak santai berdekatan dengan berbagai jenis amunisi berbahaya. Diduga sejumlah pria tersebut bukan anggota TNI. Video yang dibagikan akun Twitter Yani Arsim. Dalam narasi singkatnya, video itu disebut-sebut direkam di tanggal yang sama dengan kejadian ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang. Video berdurasi 1 menit 15 detik itu, terlihat sejumlah pria sedang melakukan sejumlah aktivitas di sekitar amunisi. Terlihat ada 2 pria yang sedang sibuk memukul-mukul mortir dengan kencang. Pria yang satu mengenakan seragam loreng, yang satu lagi tidak menggunakan baju. Di kejauhan gerombolan pria lain sibuk mondar-mandir di sekitaran bahan peledak. Di sisi lain, ada pria yang sibuk memotong deretan mortir tersebut. Ada juga pria yang santai duduk di atas benda bulat diduga ranjau darat. Sambil tertawa, pria tersebut mengaku tidak gentar mendekati bom. "Tasi ganteng kalem edan, orang MAH bom dijauhi, saya mau diduduki," kata perekam video. Kendati demikian, hingga kini belum diketahui apakah benar video tersebut diambil di lokasi pemusnahan amunisi Garut. Pihak TNI hingga kini belum mengklarifikasi terkait video tersebut. Meski begitu, sebelumnya pihak TNI telah mengurai fakta terkait dengan aktivitas warga memasuki area pemusnahan amunisi kadaluarsa. Katanya, warga memang biasa mendatangi lokasi pemusnahan amunisi tersebut. Hal itu mereka lakukan guna mengambil sisa-sisa serpihan logam dari amunisi yang tersisa dari ledakan. Biasanya selesai peledakan, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan tadi. Apakah serpihan logamnya yang dikumpulkan? Apakah tembaga, besi yang memang sisa dari granat, dari mortir? Itu yang biasanya masyarakat mengambil logam tersebut. Kita akan dalami lagi kenapa itu bisa terjadi. Pungkas Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi. Sebetulnya itu kebiasaan masyarakat. Ketika setelah ledakan, dikira aman, mereka merapat ke lokasi kejadian. Itu yang akan kita dalami nanti. Apakah SOP sudah dijalankan? Sambungnya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, anggota TNI membuat 2 lubang sumur yang kemudian dimasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Lubang tersebut lalu diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator. Peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman, kata Wahyu. Setelah itu, personel mengisi 1 lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan 2 lubang sumur. Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang, lanjut Wahyu, untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang, kata Wahyu. Ledakan amunisi tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia, termasuk Kolonel CPL Antonius Hermawan dan Mayor CPL Anda Rohanda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.